Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Swiss, Zururong membuka pintu dan berteriak, mengundang tatapan serempak. Ada Bai Qiyu, dengan kepala ramping dan jubahnya, ada Li Jin, sosok yang teguh, pedang panjang tersampir di punggungnya, dan ada Hong Kuangwu, berbalut perban. Sekilas, mereka semua adalah murid langsung sang guru. Lebih dari selusin. Bahkan nona muda kelima belum duduk di kursi utama. Duduk dengan tenang di kursi besar itu adalah tuan muda kedua yang telah lama tak terlihat, Wu Tao. Tiba-tiba, terperangkap dalam tatapan barisan yang begitu dahsyat, Zururong terdiam. Suaranya melemah di tengah kalimat, menghilang karena tak percaya saat ia selesai. Sesuatu yang besar. Di hadapan orang-orang hebat ini, tak ada yang bisa digambarkan sebagai besar. Itu omong kosong. Tiba-tiba, Zururong membeku di ambang pintu, tak mampu berkata apa-apa lagi. Keringat menetes di dahinya, wajahnya gemetar ketakutan. Melihat ini, semua orang di ruangan itu semakin penasaran. Jadi itu kau, ada apa terburu-buru? Bukankah kau sedang menjalankan misi? Kenapa kau kembali begitu tiba-tiba? Pertanyaan itu, meskipun terdengar tenang, terpancar dari sosok mengerikan di ruangan itu, memperkuat aura kekuatan ilahi yang tak terlukiskan, membuat Zururong semakin ketakutan. Sekilas tatapan mata Hong yang panik dan penuh peperangan membuatnya semakin takut, dan ia segera menganggukkan kepala untuk memberi salam. Untungnya, suara tenang Su Yunyun tiba-tiba terdengar. Jangan panik. Seperti kata pepatah, ketidaktahuan itu wajar. Kami tidak akan keberatan dengan gangguan mendadakmu. Jika ada sesuatu yang mendesak, beritahu kami saja. Kalau aku tidak salah, satu-satunya hal yang bisa membuatmu panik dan cemas seperti ini adalah sesuatu yang terjadi di Yunxing, yang memengaruhi rencana kita sebelumnya, kan? Kata-katanya menenangkannya, dengan mudah mengungkap akar permasalahannya. Bahkan sebelum Zururong membuka mulut, tebakannya sudah hampir tepat. Su Yunyun memang dalam pulau bayangan. Seketika, mata Zururong berkilat kagum, dan ia segera membungkuk ke barisan depan. Setelah menarik napas beberapa kali untuk menenangkan diri, ia menjelaskan semuanya dengan jujur. Nona kelima bijaksana, saya bergegas ke sini karena sesuatu yang tak terduga telah terjadi di Yunxing. Awalnya, rencananya berjalan lancar. Long Tian telah diubah menjadi boneka, dan memimpin yang lain ke alam iblis akan segera terjadi. Tiba-tiba, 5 klon orang bijak kuno muncul, secara keliru mengira saya berkolusi dengan iblis. Mereka menyerang Long Tian satu demi satu, hampir membuat situasi menjadi tak terkendali. Petik 2. Meskipun saya cukup beruntung untuk menakut-nakuti mereka, mereka hanyalah klon. Jika jati diri mereka yang sebenarnya datang sendiri, saya tidak akan punya peluang. Petik 2. Ini benar-benar darurat, dan saya tidak punya pilihan selain mengganggu untuk melaporkan hal ini. Saya harap Anda memaafkan ketidaksopanan saya. Begitu ia selesai berbicara, rekan-rekan murid di ruangan itu mengangguk sedikit. Mereka berbisik-bisik, ekspresi mereka semakin serius, dan komentar mereka berlanjut. Orang bijak kuno, bahkan Zururong tidak yakin akan menang. Sepertinya mereka memang veteran Yunxing. Veteran tua macam apa? Mereka tiba-tiba ingin membuat masalah. Kurasa mereka hanya pikun. Itu tidak benar. Lagi pula, pengetahuan mereka terbatas dan tidak tahu rencana kita. Mereka bukan penjahat. Tidak perlu bersikap bermusuhan. Kita tidak bisa mengabaikan mereka begitu saja. Kita tidak bisa membiarkan mereka merusak rencana kita, kan? Setelah diskusi yang sengit, semua orang menoleh ke Su Yunyun, yang dikenal karena akalnya. Kenyataannya tidak mengecewakan. Sesaat kemudian, Su Yunyun mengangguk dengan sungguh-sungguh, melontarkan strategi dalam benaknya. Makhluk-makhluk kuno itu benar-benar pantas menyandang gelar leluhur Yunxing. Sebelumnya, mereka tertidur di luar alam fana, tidak pernah menginjakan kaki di dunia, jadi aku tidak terlalu memperhatikan mereka. Aku tidak menyangka mereka tiba-tiba terbangun, dan bahkan mengancam akan mengacaukan rencana besar kita. Ini tidak bisa diterima. Meskipun kita semua manusia, perkelahian tidak boleh ditoleransi kecuali benar-benar diperlukan, tetapi sedikit hukuman tetap diperlukan. Su Yunyun berbalik ke kursi utama. Kakak kedua, bagaimana menurutmu? Saat kata-kata itu terucap, semua mata tertuju padanya. Wu Tao meludahkan tusuk giginya dan langsung mengambil keputusan. Kau benar, orang-orang tua ini memanfaatkan usia mereka untuk bertindak gegabah. Kita tidak bisa membiarkan mereka lolos begitu saja. Kita harus memberi mereka pelajaran, atau siapa tahu masalah apa yang akan mereka timbulkan di masa depan. Kata-kata yang sedikit kasar ini benar-benar memuaskan. Lebih dari selusin kakak senior mengangguk setuju, semangat juang mereka mulai memudar. Kakak kedua, bagus sekali. Kau benar-benar mencoba mengganggu rencana pulau bayangan kita. Berani sekali. Kau sudah tidur hampir sepanjang hidupmu, dan baru bangun dan kau begitu bodoh, kau pikir kau begitu hebat. Kau seperti wanita tua yang merangkak ke tempat tidur, membuatku tertawa. Pukul dia. Mendengar reaksi semua orang saja membuat Zururong ketakutan dan khawatir. Ia tak pernah menyangka akan bertemu begitu banyak murid dekat hari ini.
Masalah ini sudah begitu serius, dan bahkan tuan muda kedua pun sudah bicara, jadi masalah ini pasti tidak akan dibiarkan begitu saja. Bagaimana jika salah satu dari mereka bertindak sendiri? Akankah para bijak kuno itu mampu menahannya? Ya, ampun, itu akan menjadi bencana besar. Terkadang, hal-hal yang memalukan memang sebaiknya dibiarkan begitu saja. Zururong baru saja selesai bergumam sendiri ketika Su Yunyun membisikkan perintah ke arah pintu. Seseorang, pergi dan panggil suster muda ke-6 untuk membahas masalah ini. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, jantung Zururong berdebar kencang. Nona ke-6 Mo Tianji, kemampuan meramalnya tak tertandingi bahkan oleh para dewa. Legenda mengatakan bahwa dia dapat melihat menembus segala sesuatu di alam semesta. Bahkan para bijak kuno yang paling tangguh pun akan terbongkar. Memikirkan hal ini, Zururong tiba-tiba merasa sangat gugup. Dia mendongak diam-diam dan melihat orang-orang dewasa di ruang pertemuan menggosok-gosokkan tangan mereka dengan penuh harap. Hong Fengkuang khususnya memiliki kegembiraan yang tak terlukiskan di matanya, yang membuatnya takut. Sudah berakhir. Para veteran tua itu pasti akan diberi pelajaran. Dalam hitungan detik, Mo Tianji melangkah anggun memasuki ruang konferensi, dengan buku catatan indah di tangan. Ia memancarkan aura seorang cendekiawan terpelajar yang tak terduga. Sambil tersenyum, ia duduk di barisan depan dan menyapa semua orang. Setelah beberapa basa-basi, Su Yunyun berbicara langsung. Adik ke-6, sekarang rencananya telah mencapai titik kritis, 5 veteran dari Yunsing mengacaukan situasi. Kita harus memberi mereka pelajaran untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. Bisakah kau menghitung lokasi mereka yang sebenarnya? Mo Tianji tersenyum dan mengangguk. Mudah. Baru-baru ini aku mempelajari teks-teks matematika peninggalan guruku, dan pemahamanku tentang fungsi kompleks dan nyata semakin mendalam. Aku dapat dengan mudah menentukan keberadaan entitas apapun di dalam galaksi. Semua orang terpesona oleh kekagumannya, mata mereka penuh dengan antisipasi. Di bawah tatapan penuh perhatian para hadirin, Mo Tianji membuka buku catatannya, dengan pensil di tangan, dan mulai menulis dan menggambar. Dalam beberapa tarikan napas, ia tersenyum dan mendongak. Ya, memang, seperti yang dikatakan kakak senior kelima, Yunsing memang memiliki 5 aura luar biasa yang tersembunyi di berbagai alam rahasia. Aku sudah menghitung lokasi spesifiknya. Wow, seluruh ruangan terkesima mendengar ucapan ini, banyak yang bersemangat untuk mencobanya. Seperti yang diharapkan dari kakak senior ke-6. Kemampuan berhitung kakak senior ke-6 telah mencapai level baru. Sekarang setelah kita menemukan lokasi kelima orang tua bodoh itu, ayo kita mulai. Baiklah, biarkan mereka melihat apa itu seni sejati. Melihat seluruh ruangan dipenuhi semangat juang, Wu Tao mengangguk kepada Su Yunyun. Sesaat kemudian, Su Yunyun berhenti sejenak, mengamati rekan-rekan seperguruannya, dan segera mengatur strategi. Oke, karena semua orang bersemangat untuk bertarung, aku akan menguji kemampuanku secara pribadi dan membantu menjaga rencana yang lebih besar. Namun, banyak dari kita memiliki urusan penting yang harus diselesaikan, jadi kita hanya dapat memilih mereka yang bebas. Satu-satunya kandidat yang cocok di sini adalah kakak senior kedua, kakak muda ke-10, kakak muda ke-18. Saat kata-kata itu jatuh, sosok-sosok muncul satu demi satu. Wu Tao, Bai Qiyu, Li Jin. Yang terakhir berdiri adalah Hong Fengkuang, pemandangan yang bahkan membuat murid-murid lain tertawa terbahak-bahak. Pria macam apa ini? Apa-apaan barisan ini? Melihat beberapa sosok mengerikan berdiri, Zururong mulai menyesalinya. Ia merasa situasinya sudah terlalu di luar kendali. Ia bahkan tak bisa membayangkan pemandangan mengerikan yang akan terjadi. Ia bahkan merasa sedikit simpati kepada para bijak kuno itu. Saat ini, Su Yunyun berada dalam dilema. Kita hanya punya 4 saudara di luar sana sekarang. Sepertinya kita masih kekurangan 1. Bagaimana mungkin satu dari kita bisa melawan 2 dari mereka sendirian? Begitu ia selesai berbicara, Wu Tao menggelengkan kepalanya sedikit. Tidak, adik kelima, cara ini tidak terlalu aman. Meskipun kelima orang tua bodoh itu tidak terlalu hebat, mereka masih berpengalaman dan pasti punya banyak trik penyelamatan. Bagaimana jika salah satu dari mereka lolos karena kekurangan pasukan? Operasi ini sangat penting. Tidak boleh ada kesalahan. Bahkan kemungkinan kesalahan 1 banding sejuta pun tidak bisa ditoleransi. Begitu ia berbicara, seluruh hadirin mengangguk setuju. Bahkan Su Yunyun mengangguk dengan raut wajah bersalah. Setelah mempertimbangkan dengan saksama, ia berbicara lagi. Kakak kedua benar. Memang benar aku kurang tenang. Karena tidak ada kandidat yang cocok di sini, mari kita lihat saudara-saudara yang tidak hadir. Setelah berpikir panjang, kupikir kelima saudara Zhang Tian itu sangat cocok. Meskipun kultivasi mereka sedikit lebih rendah, kelima saudara itu bersatu dan berada dalam harmoni yang sempurna. Jika mereka menyerang secara bersamaan, seharusnya tidak ada komplikasi. Mereka adalah pilihan yang aman. Mendengar ini, Wu Tao mengangguk puas. Baiklah, itu saran yang bagus. Mari kita minta kelima saudara itu menyerang bersama. Stabilitas adalah raja. Kita harus memberantas telur-telur ketakutan yang menyimpan bahaya sejak awal sebelum mereka terbentuk.
Setelah diskusi selesai, para master masing-masing memastikan target mereka dan berangkat. Tim kelima adalah yang paling mengesankan, dengan 5 anggota yang luar biasa banyaknya, membawa peti mati hitam pekat. Melihat melalui jendela saat aliran cahaya menghilang ke langit malam, Zururong diam-diam meletakkan tangan di dahinya dan memalingkan wajahnya. Aduh, tuan muda kedua benar-benar terlalu stabil. Susunan pemain ini luar biasa kuat. Lupakan soal berkelahi, mungkin bahkan tidak ada peluang untuk melarikan diri. Aku tidak bisa menyalahkan diriku sendiri karena sengaja membuat masalah dan mempermainkan para senior itu. Siapa yang bisa membayangkan begitu banyak orang dewasa akan berkumpul dan membiarkan semuanya memanas hingga titik ini hanya dengan beberapa kata. Astaga, kali ini lebih dari sekadar masalah besar. Ini benar-benar penipuan. Kuharap tetua Jiang dan semua senior bisa menjaga diri mereka sendiri. Kelima tim bergerak cepat, bertemu di langit di atas pulau bayangan dalam sekejap mata. Perhitungan Mo Tianji mengungkap tempat persembunyian kelima orang bijak kuno, dan Su Yunyun telah mengidentifikasi lawan mereka masing-masing. Rencana mereka sangat cermat. Meski begitu, sebelum berpisah, Wu Tao berbalik dan memberi peringatan hati-hati kepada semua orang. Rekan-rekan murid, katanya, kita masing-masing akan segera menghadapi musuh kita sendiri. Masalah ini menyangkut rencana besar alam iblis, jadi tidak boleh ada kecerobohan. Jika mereka yang kalian lawan bijaksana, biarlah. Lagi pula, kita semua manusia, dan tidak perlu bertarung sampai mati kecuali benar-benar diperlukan. Namun, jika ada yang tidak mengerti, kalian harus mengerahkan seluruh kekuatan, dan bahkan menghabisi mereka beberapa kali setelah kalian mati. Apakah kalian mengerti? Semua orang mengangguk dengan sungguh-sungguh. Kakak kedua benar. Seperti yang kau katakan, meskipun tidak sulit mengendalikan beberapa orang tua bodoh, kita tidak boleh ceroboh. Kita harus tetap tenang. Ya, aku akan menunjukkan seni tertinggi kepada mereka. Melihat para murid sudah tersadar, Wu Tao meludahkan tusuk gigi di mulutnya dan melambaikan tangannya. Oke, ayo pergi. Sebuah suara berat bergema, dan kelima tim masing-masing membersihkan kekosongan dan melarikan diri ke arah yang telah mereka ketahui. Jauh di kutub selatan Yunsing. Gurun tak berujung, energi spiritual sangat tipis, dan makhluk hidup langka di antara langit dan bumi. Bahkan bayangan pun tak terlihat sejauh hampir 10.000 mil. Bahkan jika seorang kultivator lewat, mereka tampak meremehkan dan mengambil jalan memutar. Tempat terpencil ini ditinggalkan oleh semua orang. Namun, di balik semua penampilan terpencil itu, terdapat dunia tersembunyi. Jauh di bawah tanah, ribuan kaki dalamnya. Lembah yang tenang itu indah, dengan bunga-bunga eksotis yang bermekaran. Sebuah pondok jerami yang elegan terletak di dalamnya, seperti surga suci. Di dalam pondok, orang bijak kuno Feng Jiuxiao duduk di meja teh, dengan tenang menuangkan teh sambil berbincang dengan suara berat dengan sosok roh di hadapannya. Saudara Lei, karena tetua Jiang sudah bilang kita semua harus muncul ke dunia bersama, kenapa kau begitu cemas? Lagi pula, selama kita muncul dalam wujud asli kita bisa menyelesaikan semuanya dengan mudah. Apa salahnya membiarkan iblis jahat itu berbangga diri selama beberapa hari? Begitu, kata-kata itu terucap. Bayangan spiritual yang berdiri di depannya tiba-tiba mengibaskan lengan bajunya dan berbalik. Lelucon apa ini? Aku, Lei Qianjue, sudah merajalela selama bertahun-tahun, dan belum pernah mengalami penghinaan seperti ini. Iblis jahat itu hanyalah junior tak berarti yang cukup beruntung memiliki bakat. Bagaimana mungkin kita membiarkannya berbangga diri? Jangankan beberapa hari, aku tak sabar sedetik pun. Saat berkata begitu, bayangan itu seperti teringat sesuatu, dan tiba-tiba menoleh ke belakang, dengan sedikit sarkasme di matanya. Saudara Feng, kau terus-terusan menggunakan kata-kata tetua Jiang sebagai alasan untuk terus mengelak dari tanggung jawab. Apa kau benar-benar bisa menerima ini? Kau begitu sabar menghadapi seekor semut. Itu bukan gayamu. Mungkinkah sejak bangun tidur, kau masih berjuang untuk pulih ke puncakmu? Kecurigaan melintas di wajah Lei Qianjue saat kata-kata ini terucap. Feng Jiuxiao, yang sekilas tahu apa yang dipikirkan Lei Qianjue, meletakkan cangkir tehnya sambil tersenyum. Hehe, saudara Lei, kau meremehkanku. Aku tidak menyombongkan diri. Di antara kita, kultivasiku bukanlah yang terkuat, tetapi pemahamanku tentang Dao sama sekali tidak lemah. Saat itu, aku dengan cermat menata dunia ini, memanfaatkan energinya untuk berkultivasi dan memulihkan diri. Kemarin, aku sudah pulih hingga 99% dari kekuatan penuhku. Bayangan Lei Qianjue terkejut oleh kata-kata itu, lalu beralih ke pujian taktis. Ini, saudara Feng sungguh luar biasa. Bahkan aku tidak melihat sedikit pun tanda-tanda ini. Taktik seperti itu membuktikan aku benar. Feng Jiuxiao tersenyum tipis dan membungkuk. Saudara Lei, kau terlalu baik. Ini hanya keterampilan sepele, tidak layak disebut. Kata-katanya rendah hati, tetapi sedikit lengkungan bibirnya mengkhianati kegembiraan batinnya. Melihat ini, Lei Qianjue melanjutkan pujiannya. Saudara Feng, teknik luar biasa yang mampu menyerap esensi langit dan bumi, menjadi tak terlihat, dan bahkan memulihkan kultivasi Anda sebelum waktunya, sungguh membuka mata.
Bahkan tetua Jiang pun mungkin tak bisa melihatnya, kan? Mendengar ini, senyum Feng Jiuxiao semakin lebar, dan kata-katanya menjadi lebih santai. Tidak, tidak, ini hanya metode penyelamatan jiwa sebelum tertidur. Kalian semua Taois punya metode rahasia, yang ini agak aneh. Namun, apa yang dikatakan saudara Lei memang benar. Aku tidak melebih-lebihkan, teknik ini memang sangat tersembunyi. Bukan hanya sulit bagi tetua Jiang untuk mendeteksinya, bahkan jika kau melihat seluruh galaksi saat itu, hanya sedikit yang bisa memahaminya. Pada titik ini, senyum Feng Jiuxiao memudar. Saudara Lei, tak perlu memanfaatkan kesempatan ini untuk bertele-tele. Bicaralah terus terang. Keduanya adalah legenda kuno, dan pikiran licik mereka sungguh mendalam. Kata-kata yang tampaknya santai itu sebenarnya penuh dengan ujian. Bahkan setelah berjuang berdampingan, sulit untuk bersikap terbuka dan jujur. Setelah melintasi dua zaman, hasrat egois mereka semakin menguat. Pada titik ini, Lei Qianjui akhirnya tersenyum dan mengangguk. Yah, saudara Feng memang sangat berbakat, tidak kalah dengan masa mudanya. Kalau begitu, aku akan langsung ke intinya. Sekarang Yunsing telah jatuh ke keadaan seperti itu, jika kita muncul ke dunia, akan menjadi yang tertinggi, dan semua roh akan menjadi semut belaka. Tapi apakah kau benar-benar bersedia untuk terus menjadi rendah diri, membiarkan semua cahaya hanya tertuju pada Jiang Yuan? Sebuah suara pelan bergema, dan mata Feng Jiuxiao membeku. Ia mendongak kaget, hanya untuk melihat tatapan tajam di mata Lei Qianjue. Bahkan bayangan samar jiwanya tidak dapat menyembunyikan ambisi di dalamnya, dan matanya melebar. Ini, saudara Lei, apa maksudmu? Sebelum ia sempat menyelesaikan kata-katanya, Lei Qianjue mengangguk dingin. Benar, kita telah mengikuti Jiang Yuan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi kita hanya lolos dari bencana. Manfaat praktis apa yang bisa kita dapatkan? Sekarang benar-benar kesempatan sekali seumur hidup. Selama kau dan aku memasuki dunia terlebih dahulu, kita bisa mengendalikan situasi Yunsing secara keseluruhan. Iblis kecil itu tidak perlu dikhawatirkan. Dia tidak pernah menyangka kita akan muncul dalam wujud asli kita secepat ini dan mengalahkannya tanpa usaha apapun. Rekan-rekan Taois lainnya masing-masing punya kekhawatiran sendiri dan mungkin tidak akan bergabung untuk memperebutkan posisi penguasa bintang. Selama kau dan aku bergabung, kita akan berada di atas angin. Sedangkan Jiang Yuan, dia merasa dirinya mulia dan pasti tidak akan bergerak. Saat itu, kau dan aku akan menjadi penguasa bintang Yunsing. Dengan begitu, sumber daya dan kejayaan seluruh galaksi akan menjadi milikmu dan aku. Sungguh luar biasa. Saudara Feng, kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun, dan sekarang aku akan mengungkapkan rencana besarku. Jangan ragu lagi. Feng Jiuxiao, terkejut, berdiri setelah mendengar ini. Dia tahu betul temperamen Lei Qianjue. Di balik penampilannya yang tampak keras dan mendominasi, tersimpan motif egois. Dia tidak pernah membayangkan ambisi egoisnya akan mencapai skala ini. Dia ingin menjadi yang pertama menjadi penguasa bintang dan mengendalikan seluruh sumber daya galaksi. Saat merenungkan kata-kata ini, hati Feng Jiuxiao tergerak. Setelah beberapa saat, dia bersiap untuk berbicara dan membuat keputusan. Namun kemudian, getaran mengerikan meletus dari tanah. Bang! Keduanya bergidik kaget, wajah mereka terukir kepanikan rasa bersalah. Apa yang terjadi? Alam rahasiamu berada di luar jangkauan orang biasa. Bagaimana mungkin kehadiran seperti itu datang? Mungkinkah Jiang Yuan merasakan sesuatu? Menghadapi pertanyaan mendesak Lei Qianjue, Feng Jiuxiao panik. Dia segera memperluas indera spiritualnya, hanya untuk melihat 5 wajah asing di tanah. Ia membuka matanya, tersenyum tipis, dan melambaikan tangan. Tidak apa-apa, mereka hanya beberapa semut, alarm palsu. Saudara Lei, jangan panik. Mari kita kesampingkan masalah ini untuk saat ini. Aku akan mengurus semut-semut ini, lalu aku akan mengirimkan jiwaku untuk membahasnya denganmu secara detail. Setelah mengatakan ini, bayangan Lei Qianjue menghilang, dan Feng Jiuxiao melesat menembus kehampaan dan melangkah keluar. Saat ia melangkah keluar, ia sudah berada di atas gurun pasir yang tak berujung. Ia menyipitkan mata dan menatap masa lalu. Ia melihat beberapa biksu gelap melangkah di atas lautan pasir di Cakrawala, membawa peti mati bersama-sama. Sepertinya mereka akan menguburkan seseorang, tetapi mereka terus memutar kaki dan menari-nari, tampak sangat lucu. Para badut ini berani membiarkan peti mati melindas kepala mereka dan menggagalkan konspirasi. Mereka benar-benar bersalah atas kematian. Tatapan Feng Jiuxiao menjadi lebih dingin, tangan kirinya di belakang punggungnya, dan tangan kanannya menunjuk ke dalam kehampaan. Tubuh asli sang bijak kuno beraksi, dan kekuatannya mengerikan. Bahkan sebuah gerakan kecil pun membuat dunia berubah warna, pemandangan yang jauh berbeda dari hari itu. Energi spiritual yang tampak menyatu menjadi harmoni, mengaduk lautan pasir dan membuatnya melonjak maju. Boom! Angin kencang bertiup, dan ombak pasir yang bergulung-gulung menutupi langit dan matahari. Sepertinya akan menenggelamkan kelima orang yang membawa peti mati itu. Langit dipenuhi pasir yang mengamuk, seolah tak ada jalan keluar. Namun, kelima Zhangtian bersaudara terus membawa peti mati itu, dengan mudah melewati badai pasir.
Sosok mereka berkelebat beberapa kali, dan mereka berada 100 kaki di depannya. Seketika, hati Feng Jiuxiao mencelos, dan matanya sedikit menyipit. Keterampilan akrobatik ini sungguh luar biasa. Sepertinya dia bukan semut biasa. Baiklah, aku akan menunjukkan sedikit kekuatanku. Masih tenggelam dalam ilusi tak terkalahkan, senyum percaya diri tetap tersungging di wajahnya. Namun sesaat kemudian, kelima Zhangtian bersaudara saling bertukar pandang tajam, lalu saling menantang. Sebagai makhluk kuno, kau tanpa pandang bulu menggagalkan rencana pulau bayangan kami dan hampir membunuh penguasa bintang awan. Kejahatan ini tak termaafkan. Jika kau tahu yang terbaik untukmu, ikutlah bersama kami dan minta maaf, lalu lenyaplah dari dunia ini. Jika tidak, kau akan disegel selamanya. Suara berat itu menggema di lautan pasir, membuat Feng Jiuxiao tercengang. Jadi, kalian kaki tangan iblis jahat itu, dan kalian datang untuk membalas dendam hari ini. Kalian anak muda bodoh, jangan berpikir bahwa hanya karena kalian menemukan lokasiku, kalian layak untuk melawanku. Hari ini, aku akan mengubur kalian di sini. Feng Jiuxiao berbicara dengan penuh semangat, hatinya berdebar-debar karena emosi. Teknik penyembunyiannya begitu hebat sehingga bahkan Jiang Yuan pun tidak dapat mendeteksi lokasi persisnya, namun orang-orang ini datang begitu cepat. Bagaimana mungkin? Terkejut, Feng Jiuxiao kehilangan rasa jijiknya sebelumnya. Ia menatap tajam ke arah lima pria yang membawa peti mati di kejauhan, tangan kirinya diam-diam telah membentuk mantra di lengan bajunya. Selama pertikaian singkat itu, kelima saudara Zhang Tian tetap diam. Tiba-tiba, bibir mereka melengkung ke atas, dan mereka melanjutkan perjalanan, gerakan mereka menjadi semakin panik. Mereka bahkan melepaskan peti mati, bersandar di bahu mereka untuk menopang diri. Mereka bahkan mulai memutar tubuh mereka dengan liar dari sisi ke sisi, menari. Gerakan mereka sangat lucu, seolah-olah mereka sedang mengolok-olok peti mati, sama sekali tidak menghormati almarhum. Ditambah dengan senyum yang tak terjelaskan itu, rasanya meresahkan dari sudut pandang manapun. Meski begitu, Feng Jiuxiao tak lagi berani meremehkan mereka. Sembari jari-jarinya mengukir formula sihir, ia menyalurkan lebih banyak kultivasinya, melepaskan 70% kekuatannya. Dengan satu serangan, ia melepaskan pukulan dahsyat. Telapak Dewa Angin Belantara Agung. Angin menderu seperti raungan ribuan naga, melepaskan kekuatan langit dan bumi. Ribuan mil pasir yang mengamuk tersapu seperti badai. Kemanapun angin yang tak terbatas itu berlalu, ia membawa aura kematian. Kekuatan mengerikannya tak pernah goyah, seolah-olah membawa gelombang kehancuran. Sebagai makhluk kuno, kekuatan 70% Feng Jiuxiao sudah cukup untuk menghancurkan segalanya, dan ia tampaknya memperlakukan orang-orang asing ini dengan hormat. Namun, kewaspadaannya sedikit lebih rendah daripada kelima saudara itu. Mereka telah mengingat peringatan Wu Tao dan datang dengan tekad untuk bertarung sampai mati. Serangan mereka saat ini adalah pukulan terkuat mereka. Kelima pria itu, yang membawa peti mati, menari dan dalam sekejap, mereka berada di depan mata Feng Jiuxiao. Wus! Dalam sekejap cahaya, sosok mereka tak terlihat. Meskipun pasir kuning yang mengamuk dan angin kencang, kelima saudara Zhang Tian tertinggal dalam sekejap mata. Aura mereka tak terduga, peti mati hitam di pundak mereka berkilauan dengan kilau yang dingin, bahkan menutupi sinar matahari yang jatuh dari langit. Melihat semua ini dari dekat, rasa tertekan yang tak terlukiskan menyelimutinya. Ada sesuatu yang salah. Wajah Feng Jiuxiao tiba-tiba berubah kaget, dan ia secara naluriah mencoba menyerang dengan sekuat tenaga, tetapi sudah terlambat. Saat berikutnya, peti mati hitam yang mengerikan itu menjulang, menutupi langit dan matahari, membuatnya tak punya waktu untuk bereaksi. Bang! Dengan bunyi gedebuk teredam, peti mati itu menghantam pasir. Feng Jiuxiao terperangkap di dalamnya, teriakan pasrahnya menggema di telinganya. Tidak, tidak. Saat tutup peti mati tertutup rapat, kelima bersaudara itu sekali lagi mengangkat peti mati. Riak-riak udara menyebar. Langkah-langkah tarian iblis mereka kembali menyala, mengguncang peti mati. Setelah beberapa tarikan napas, riak-riak itu menghilang, dan dunia kembali tenang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Bahkan kehadiran Feng Jiuxiao lenyap sepenuhnya dari dunia, seolah-olah lenyap. Lautan pasir yang luas tetap tidak berubah, hanya matahari yang bersinar terang di langit. Sementara itu, jutaan mil jauhnya, di pegunungan seribu, Lei Qianjue, yang tersembunyi di dalamnya, muncul. Kehadirannya saja membuat para makhluk gemetar ketakutan. Ia berdiri di puncak gunung, menunggu beberapa tarikan napas, tatapan tak sabar merayapi matanya. Hanya berurusan dengan beberapa semut. Sudah lama sekali, dan masih belum ada kabar. Ia merapal mantra untuk menyalurkan suaranya melalui jiwanya, tetapi tidak ada jawaban. Akhirnya, Lei Qianjue mendengus marah. Sepertinya dia bersembunyi lagi. Semua kata-kataku sebelumnya hanya basa-basi. Bahkan setelah semua sanjunganku, dia masih belum bisa mengumpulkan keberanian. Nama Jiang Yuan telah membuatnya begitu pemalu. Dia benar-benar tidak layak di panggung. Jika kau ingin mencapai hal-hal besar, kau harus menemukan orang yang tegas untuk digunakan. Aku yakin Liu Tianan tidak akan mengecewakanku.
Sekaranglah waktunya untuk mempertimbangkan dengan matang. Sambil bergumam, Lei Qianjue sekali lagi membentuk formula ajaib. Ia bersiap untuk bertemu Liu Tianan dalam wujud spiritualnya untuk membahas rencana besar dominasi galaksi. Pada saat itu, riak-riak muncul di kehampaan, mengejutkan tatapan Lei Qianjue. Ia menatap tajam saat seorang pria asing, berbalut perban, melangkah keluar. Meskipun memancarkan aura manusia, tak ada jejak kehadirannya. Sekilas, ia tampak seperti mayat. Kemunculan tak terduga seperti itu pasti akan mengejutkan siapapun. Lei Qianjue sedikit mengernyit dan menghentakkan kaki, memarahinya dengan dingin. Siapa kau? Wilayah berbahaya 1000 gunung ini adalah tempat terpencilku. Beraninya, kau, pemuda bodoh, mengganggunya. Begitu kata-kata itu terucap, pendatang baru itu sama sekali tidak takut. Setelah melihat sekeliling sambil tersenyum, ia justru menatap lurus ke arahku. Yah, lumayan. Lingkungan tempat ini lumayan. Tempat ini memiliki nilai seni. Layak untuk dihancurkan. Kau tak berhak bertanya siapa aku. Kau hanya perlu tahu bahwa mulai sekarang, kau bisa terus bersembunyi dan berpura-pura mati serta berjanji untuk tidak membuat masalah lagi, atau kau bisa merasakan sendiri apa itu seni sejati. Begitu tawa mereda, Lei Qianjue tercengang. Beraninya kau bilang aku yang membuat masalah. Kata-kata yang tiba-tiba itu membuatnya bingung, dan untuk sesaat ia tidak mengerti apa maksud pihak lain. Namun, Lei Qianjue adalah makhluk kuno, pengalaman dan kebijaksanaannya mengerikan. Setelah ragu sejenak, ia pun berhipotesis. Kemampuan pihak lain untuk menemukannya di sini sungguh luar biasa. Ia telah mengasingkan diri selama 2 zaman, dan baru saja muncul ke dunia sebagai roh. Satu-satunya musuh yang mungkin adalah Zururong, dalang yang sebelumnya telah memanipulasi para iblis untuk menjadi penguasa bintang. Memikirkan hal ini, pupil mata Lei Qianjue mengecil. Mungkinkah kau kaki tangan keturunan iblis jahat itu? Aku tidak menyangka dia memiliki guru sepertimu di belakangnya, dan dia benar-benar bisa menemukan lokasiku. Pantas saja dia begitu percaya diri hari itu. Kata Lei Qianjue, matanya berkilat kejam, dan topik pembicaraan tiba-tiba berubah. Aduh, kau meremehkanku. Jangan berpikir hanya karena kau memiliki beberapa keterampilan luar biasa, kau bisa memerintah tanpa hambatan. Aku adalah eksistensi yang melintasi zaman, jauh melampaui imajinasimu. Hari ini, aku akan mengajari kalian semut betapa mengerikannya wujud asliku ketika terungkap. Dengan raungan ini, Lei Qianjue melepaskan kekuatan penuhnya. Telapak tangannya memadatkan energi kuno yang tak terbatas, seketika menyebabkan angin dan awan bergeser. Ia menggenggam petir surga, seolah-olah memegang senjata suci yang tak tertandingi, rambut putihnya menari-nari seperti dewa sejati. Seni penarik petir yang mengguncang surga. Ia tahu pendatang baru itu luar biasa, dan melepaskan kekuatan magis bawaannya. Tanpa menunggu reaksi, petir tak berujung turun, mengancam akan meruntuhkan seluruh wilayah pegunungan 1000, meninggalkan bumi hangus sejauh ribuan mil. Iblis itu tidak menunjukkan rasa takut, senyum aneh tersungging di bibirnya. Hahaha, kau benar-benar tidak tahu apa-apa, itulah yang kuinginkan. Mendengar ini, Lei Qianjue mencibir dalam hati, diam-diam menyiratkan bahwa iblis itu tidak menyadari keterbatasannya sendiri. Ia segera memanggil petir, menunjukkan kekejaman yang luar biasa. Dalam sekejap, puncak gunung dan lembah yang dalam diterangi cahaya siang, kilat yang menyilaukan menerangi langit dan bumi. Ketakutan akan kekuatan itu, semua roh melarikan diri. Iblis jahat itu tidak menyadari bahaya yang akan datang. Ia tidak hanya tidak menunjukkan niat untuk mundur, tetapi ia juga menyerbu seperti orang gila, tertawa terbahak-bahak. Hahaha, seni adalah ledakan. Kata-kata dan tindakan bodoh itu, seolah-olah ketakutan setengah mati, membangkitkan cibiran di mata Lei Qianjue. Ia memanggil lebih banyak petir, seolah-olah ia sudah bisa meramalkan kehancuran iblis itu. Terlepas dari keahliannya yang luar biasa, pada akhirnya ia hanyalah seorang junior yang belum pernah melihat dunia. Untuk sesaat, bibir Lei Qianjue melengkung, hendak tersenyum. Saat berikutnya, ia dikejutkan oleh ledakan tiba-tiba. Bang! Ledakan sonik mengguncang bumi, dan cahaya keemasan meledak di sekelilingnya. Lei Qianjue begitu ketakutan hingga matanya bergetar, dan ia tampak seperti melihat hantu. Di hadapannya, pria berbalut perban yang berlari dengan liar itu benar-benar meledakkan dirinya di tempat. Akibat mengerikan itu menyapu dunia, dan bahkan hukuman petir yang jatuh pun tenggelam dalam cahaya keemasan, seperti bencana yang menghancurkan dunia. Apa-apaan ini? Ternyata pihak lain telah bertekad untuk menghancurkan dirinya sendiri sejak awal, siap menukar satu nyawa dengan nyawa lainnya. Pantas saja ia tak pernah menghindar sebelumnya, dan sama sekali tak takut. Tiba-tiba, ia menyadarinya. Melihat gelombang udara mengerikan itu menyapu, semua yang ada di jalurnya hancur menjadi debu. Lei Qianjue begitu ketakutan hingga ia mengumpat dan melarikan diri. Sialan, dasar orang gila. Bang! Ledakan itu mengguncang bumi, dan embusan angin menyapu cakrawala. Dalam sekejap mata, medan berbahaya pegunungan 1000 rata dengan tanah, meninggalkan puluhan ribu mil tanah hangus dan asap mengepul. Akibatnya terus menyebar, seperti banjir apokaliptik yang menelan segalanya.
Dari atas, Lei Qianjue menyaksikan dengan tatapan ngeri. Fiuh. Petik 2. Hampir saja. Orang gila ini mengerikan. Dia meledakkan dirinya sendiri tanpa sepatah kata pun. Jika aku tidak menggunakan sihir petirku tepat waktu untuk membersihkan kehampaan, aku khawatir dia akan berada dalam bahaya besar. Dengan desahan ketakutan yang masih tersisa, Lei Qianjue menyeka keringat di dahinya, matanya berkedip-kedip curiga. Bagaimana mungkin ada orang gila seperti itu di Yunxing akhir-akhir ini? Kultivasinya begitu tinggi sehingga bahkan aku tidak bisa memahaminya, tetapi dia bahkan tidak takut mati. Ini sungguh tidak masuk akal. Apakah dia benar-benar jatuh ke dalam kejahatan dan mendapatkan kekuatan yang mengerikan? Petik 2. Namun, kejahatan tidak akan bertahan selamanya. Sekejam apapun dia, aku tetap tak terluka. Orang ini pastilah yang paling berkuasa di balik layar. Jika dia mati, Yunxing tak akan punya saingan, dan seluruh galaksi akan menjadi milikku. Hahaha, Lei Qianjue tertawa saat pikirannya perlahan tenang. Ia menundukkan pandangannya menatap tanah tandus, merasakan kegembiraan yang semakin besar karena telah selamat dari bencana. Saat itu, anggota tubuh dan daging yang patah di tanah mulai bergerak, seolah-olah memiliki roh mereka sendiri. Dalam sekejap mata, mereka memadat menjadi wujud manusia, membuat mata Lei Qianjue bergetar. Ini, sebelum ia sempat bereaksi, Hong Feng Kuang, yang baru saja menjadi debu, telah mengubah wujudnya dan mendongak dengan ekspresi geli. Hah, kau orang tua, kau cukup cepat. Nah, ini kesempatan langka, biarkan aku menunjukkan seni tingkat tinggiku. Pupil mata Lei Qianjue bergetar kaget melihatnya. Dia baru saja menghancurkan dirinya sendiri, dan dalam sekejap mata, dia kembali ke wujud aslinya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Bagaimana mungkin? Apa yang dilihat dan didengarnya sungguh di luar pemahamannya, dan Lei Qianjue membeku karena terkejut. Sebelum dia sempat mengucapkan sepatah kata pun, Hong terbang dengan liar ke arahnya, menggenggam mantra di tangannya dan meraung keras. Hah! Adegan yang familiar itu terulang kembali, dan mulut Lei Qianjue dipenuhi amarah. Sialan, masih terkejut lagi. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pihak lain bisa terlahir kembali, dan bahkan melakukan tindakan bunuh diri seperti itu lagi. Ini jelas merupakan pertarungan untuk hidupnya. Tindakan yang keterlaluan seperti itu tidak wajar. Bahkan iblis pun tidak bisa sekejam itu. Monster macam apa ini? Melihat cahaya menyilaukan meledak di langit. Wajah Lei Qianjue memucat ketakutan, dan tanpa sepatah kata pun kutukan, dia berlari lagi. Bang! Petik 2. Bang! Dentuman sonik menggema di angkasa, dan pelarian Lei Qianjue tak henti-hentinya. Hanya menggunakan teknik rahasia untuk melarikan diri telah menguras sebagian besar kultivasinya, dan ia praktis terengah-engah. Tawa maniak di belakangnya terus mengejarnya. Tunjukkan seniku, hahaha. Mendengar tawa itu, Lei Qianjue merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Terlepas dari pengalamannya yang telah ribuan tahun, kultivasinya yang luar biasa, dan kekuatan magis bawaannya, ia merasa tak berdaya melawan orang gila penghancur diri ini, merasa sangat frustrasi. Ia mulai menghancurkan dirinya sendiri, dan terus melakukannya, seolah-olah ia memiliki umur yang tak terbatas. Apa-apaan ini? Gelar Star-Lord, kejayaan menguasai dunia. Tak lagi penting. Bertahan hidup adalah satu-satunya kebenaran. Itu saja. Ia melarikan diri, ia mengejar. Mereka berkelana melintasi langit berbintang, akhirnya kehilangan semua harapan. Menyaksikan lautan berbintang runtuh seperti debu di sekelilingnya, Lei Qianjue dipenuhi rasa takut dan kelelahan, kesempatannya untuk melarikan diri pun sirna. Diliputi rasa frustrasi, ia akhirnya berlutut di bawah langit berbintang, terisak-isak. Berhenti mengejarku, berhenti mengejarku. Aku mengakui kesalahanku, belum cukup. Asal kau mengampuni nyawaku, aku akan mengatakan apapun. Pelarian sepihak ini berakhir di sana. Meskipun Lei Qianjue tak berdaya melawan, serangkaian ledakan dahsyat itu cukup mengerikan untuk disaksikan oleh para leluhur kuno lainnya yang masih tertidur, masing-masing dipenuhi rasa takjub dan bingung. Di atas lapisan es Arktik, Liu Tianan, mengenakan jubah hitam, muncul di udara, matanya dipenuhi kecurigaan. Bagaimana mungkin suara yang begitu mengerikan dan kuat itu terdengar? Suara ini sepertinya berasal dari alam ganas seribu gunung. Mungkinkah Lei Qianjue tua itu akhirnya terbebas dari kurungannya? Ekspresi Liu Tianan menjadi gelap saat ia merenung. Lei Qianjue sebelumnya telah mendekatinya untuk membahas sebuah rencana besar, bahkan mengungkapkan lokasi alam rahasianya yang terpendam sebagai tanda ketulusan. Namun, ia waspada terhadap kehadiran Jiang Yuan dan ragu untuk berjanji. Ia baru saja akan menguji kemampuan kultivasi Jiang Yuan untuk melihat bagaimana kultivasinya pulih. Tanpa diduga, Lei Qianjue yang nekat muncul, membuat keributan besar. Bukankah ia sedang mencoba membangunkan Jiang Yuan dan menggagalkan rencananya? Ketidaksabarannya sungguh sia-sia. Saat ia sedang kesal, riak-riak tiba-tiba muncul di dataran es. Seorang pemuda yang tak dikenal melangkah keluar, menghunus pedang di tangan dan dipenuhi energi kebenaran. Sekilas, ia tampak mencolok, auranya luar biasa, layak menyandang gelar bintang yang sedang naik daun.
Menyadari kedatangan pria ini, Liu Tianan tak kuasa menahan diri untuk mundur dan bertanya dengan lembut. Siapa kau, junior? Mengapa kau datang ke lapisan es Arktik? Begitu ia selesai berbicara, pihak lain mengepalkan tinjunya untuk memberi salam. Namaku Li Jin. Aku datang ke sini hanya untuk membujukmu. Kuharap kau tidak mengganggu situasi Yunsing secara keseluruhan di masa depan, jika tidak, kau akan menanggung akibatnya. Mendengar ini, mata Liu Tianan menjadi gelap. Ia sedikit mengaguminya, jadi ia tidak menyalahkan pihak lain karena telah memasuki wilayah rahasianya. Ia tidak menyangka pihak lain akan bersikap seperti itu dan mengucapkan kata-kata yang tidak sopan. Junior yang bodoh itu benar-benar sombong. Dengan alis pedangnya yang sedikit berkerut, Liu Tianan berbicara dengan dingin, dan kemurahan hatinya yang pura-pura pun sedikit memudar. Mengganggu situasi Yunsing secara keseluruhan. Ketika aku menyeberangi lautan bintang, leluhurmu masih belum diketahui. Beraninya kau, seorang junior, bersikap begitu kasar. Sambil mengumpat, ia tiba-tiba teringat sesuatu. Tiba-tiba matanya menyipit, dan ia terdengar ragu-ragu dengan suara yang dalam. Membuat masalah. Apa kau bersekongkol dengan kultivator jahat sebelumnya? Melihat kekeras kepalaan pihak lain, Li Jin tak mau repot-repot membantah. Perlahan ia menurunkan tangannya dan mengeluarkan ultimatum. Masalah ini sama sekali bukan urusanmu untuk ikut campur. Kalau kau bersikeras, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Liu Tianan tertawa terbahak-bahak, seolah baru saja mendengar cerita fantastis. Kita tidak berhak ikut campur. Hahaha, sungguh lucu. Aku belum pernah mendengar kata-kata sesombong itu sejak aku menapaki jalan iblis. Kalian anak muda benar-benar bodoh dan tak kenal takut, konyol. Dengan ini, Liu Tianan meledak dengan kekuatan. Tekanan mengerikan menyebar di langit, tetapi tak berdaya untuk menyentuh pihak lain. Wajah Liu Tianan menggelap, sedikit terkejut. Ia tak pernah menyangka ada seseorang di Yunsing yang mampu menahan tekanannya sendiri. Sepertinya kultivasi mereka setidaknya berada di tahap awal alam belantara, dan mereka bahkan mungkin telah terbangun dengan dasar-dasar kekuatan supernatural. Ini agak aneh. Namun, ini saja tidak cukup untuk membuatnya terlalu takut. Mengetahui lawannya luar biasa, Liu Tianan perlahan menurunkan tangan kanannya ke belakang punggungnya. Pantas saja kau begitu sombong. Kau benar-benar berbakat. Sayangnya, dengan bakat seperti itu saja, kau tidak memenuhi syarat untuk menantangku. Aku telah mengalami zaman yang tak terhitung jumlahnya, dan kekuatan sihirku hampir sempurna. Serangan gabungan dua telapak tangan sungguh tak terhentikan. Meskipun kau berbakat, kau belum dewasa. Kau masih terlalu kekanak-kanakan. Jika kau menyimpang ke arah kejahatan, aku akan menghancurkanmu. Dengan ini, Liu Tianan melepaskan kekuatan penuhnya. Bekukan langit dan bumi. Dengan kedua telapak tangannya, sosok bayangan setinggi 1000 kaki muncul di belakangnya. Dewa raksasa turun, juga menyerang dengan dua telapak tangan. Seketika, badai salju tak berujung menyapu dari belakang Liu Tianan, menyelimuti langit dengan kristal es putih. Bahkan langit yang tak berawan pun membeku menjadi embun beku, membuat awan pun mustahil bergerak. Sesuai namanya, kekuatannya cukup untuk menyegel langit dan bumi. Melihat es dan salju yang tak berujung hendak menelan Li Jin, ia tak punya pilihan selain menghunus pedangnya dan menyerang lawannya. Swiss. Suara lirih terdengar, tenggelam dalam kekuatan langit dan bumi. Suaranya nyaris tak terdengar, dan gerakan pedangnya biasa saja. Namun, sesaat kemudian, telapak tangan Liu Tianan terangkat tak terkendali, menangkap pedang itu dengan tiba-tiba. Ia berlutut di depan lawannya tanpa alasan yang jelas. Plop, suara tumpul terdengar, dan es hancur berkeping-keping oleh lututnya. Upacara itu tampak agung, dan penuh ketulusan. Dengan berlutut ini, telapak tangan Liu Tianan mencengkeram pedang besar itu erat-erat, dan sihir yang mendidih itu pun berakhir tiba-tiba. Kekuatan langit dan bumi yang mengerikan itu lenyap dalam sekejap. Tiba-tiba, suasana menjadi sunyi senyap. Yang, aku merasa seperti akan mati, semua orang perhatikan perlindungan, kuharap kau selamat. Keheningan menyelimuti. Berlutut dengan satu kaki, Liu Tianan menatap, matanya terbuka lebar, tatapan bingung, seolah-olah ia telah melihat hantu. Mengapa ia tiba-tiba jatuh ke tanah? Tepat saat ia hendak mengerahkan kekuatan magisnya, tangannya tiba-tiba terjulur, mencengkeram pedang lawan dengan paksa. Seolah-olah ia kehilangan kendali, kekuatan langit dan bumi menghilang. Bagaimana mungkin ini terjadi? Pada saat ini, merasakan keheningan yang mutlak, Liu Tianan merasa canggung, matanya dipenuhi kecurigaan yang semakin besar. Ia tiba-tiba mengangkat matanya dan bertanya, "Kau, sihir macam apa ini? Mengapa aku pun tidak bisa dikendalikan? Ini pasti jahat. Kau, seorang manusia, telah jatuh ke dalam kondisi kultivasi jahat seperti ini. Kau benar-benar jatuh, dan pantas dibunuh oleh semua orang." Melihat wajah lelaki tua itu dipenuhi rasa malu dan marah, ia langsung menuduh Li Jin sebagai seorang kultivator iblis. Li Jin tersenyum. Satu kali pertukaran pukulan telah mengubahnya menjadi iblis. Orang tua ini, yang tidak memiliki pengetahuan duniawi, sangat ahli dalam memfitnah orang lain. Berdebat dengan orang seperti itu mungkin sia-sia. Li Jin tak punya pilihan selain bertanya dengan dingin.
Percaya atau tidak, ini 100% teknik pedang tangan kosong, bukan sihir. Kau tak perlu tahu terlalu banyak. Jika kau menyerah dan mundur, aku masih bisa melepaskanmu. Kalau tidak, kau akan menanggung akibatnya. Dengan suara dingin ini, Li Jin menendang, memecah kebuntuan. Bang! Detik berikutnya, Liu Tianan terpental 100 kaki, meninggalkan jurang lurus di atas es. Dengan wajah muram, ia menopang dirinya di tanah dengan tangannya dan mendongak, matanya dipenuhi rasa malu dan marah. Kau begitu sombong karena sihir. Kau bilang kau bisa 100% bertarung pedang tangan kosong. Kau pikir kau bisa mengintimidasiku dengan omong kosong seperti itu? Apa kau pikir aku anak berusia 3 tahun? Penghinaanmu padaku adalah kesalahan terbesarmu. Saat aku melepaskan kekuatan sihirku, aku akan membuatmu menyesal. Setelah berkata demikian, Liu Tianan menggertakkan giginya, berdiri, dan mulai berkultivasi. Telapak tangannya memadatkan kekuatan kuno yang agung, dan dunia kembali bergeser. Sikap keras kepala dan pantang menyerah itu jelas menunjukkan bahwa ia belum pernah menderita sebelumnya, seorang pria yang tak akan menangis sampai melihat peti mati. Sepertinya satu-satunya cara untuk mengalahkannya adalah dengan mengalahkannya. Li Jin menggelengkan kepalanya tak berdaya dan dengan santai menebas dengan pedangnya. Sesaat kemudian, suara teredam yang familiar bergema di hadapannya, dan lelaki tua itu sekali lagi menggenggam pedang dengan kedua tangan dan berlutut. Gerakannya tampak lebih cepat, tetapi matanya melebar, kesombongannya yang sebelumnya agak memudar, dan pupil matanya mulai bergetar. Ini mustahil. Dengan tingkat kultivasiku, bagaimana mungkin aku bisa dimanipulasi seperti boneka olehmu dan dipaksa berlutut? Tanya Li Jin langsung dengan tatapan dingin. Kau terima. Lelaki tua itu jelas terkejut, matanya dipenuhi kepanikan dan rasa malu, tetapi mulutnya tetap kaku. Aku tidak terima. Kalau kau punya nyali, lepaskan aku, dan kita akan bertarung. Begitu ia selesai berbicara, sebuah tendangan mendarat. Lelaki tua itu terpental mundur 100 kaki lagi, dan jurang di atas es semakin dalam. Ia berjuang untuk berdiri, wajahnya memerah, matanya menyala-nyala dengan niat membunuh. Setelah beberapa saat yang singkat, ia dengan tidak sabar mulai mengolah kekuatannya lagi. Jelas, ia merasa telah menemukan jawabannya. Ia tidak tahu dari mana datangnya keberaniannya, atau mungkin amarah yang telah membutakannya. Lelaki tua ini belum belajar dari pengalamannya setelah mengalami kemunduran. Bahkan seekor keledai pun tahu kau tidak boleh kembali ke tempat yang sama di mana kau jatuh. Keras kepala seperti itu, sungguh sebuah bakat. Berbicara tentang kehidupan kuno, ia telah menjalani kehidupan anjing begitu lama. Melihat ini, Li Jin mendesah tak berdaya. Lalu, pedang itu berdentuman di udara, terdengar bunyi gedebuk teredam. Swoosh! Kau menyerah. Bang! Akhirnya, setelah jatuh dengan ahli ke tanah dan meluncur mulus keluar dari parit, mata Liu Tianan berkilat ketakutan, tatapan terkejut dan curiga. Ia tampak sedikit yakin. Sambil diam-diam mengolah kekuatannya, ia terus mengamati gerakan Li Jin. Ia melihat Li Jin hendak mengayunkan pedangnya lagi. Mulut Liu Tianan berkedut, wajah tuanya membiru dan merah, lalu ia mulai mengumpat, ludah beterbangan kemana-mana. Dasar bocah. Kau tak punya etika bela diri. Kau terus pakai jurus ini, sungguh tak tahu malu. Kalau kau punya nyali, jangan pakai sihir jahat ini, ayo bertarung. Mendengar ini, Li Jin pun ikut geli. Mengganti jurus. Sungguh lelucon, hanya orang bodoh yang membiarkan jurus pamungkasnya tak terpakai. Kenapa orang tua ini seperti anak kecil, mengumpat padahal tak bisa mengalahkannya, dan menghancurkan pertahanannya sebelum terjadi apa-apa. Benar-benar kebiasaan buruk yang ia kembangkan karena menjadi senior selama bertahun-tahun. Ia perlu diberi pelajaran. Li Jin mengayunkan pedangnya dengan tegas. Menatap pria tua yang berlutut di depannya, ia bertanya sambil tersenyum. Kau yakin? Kalau tidak, aku akan menendangmu pergi lalu bertanya. Kalau kau masih menolak berubah, aku yang akan melakukannya. Saat itu juga, bahkan Liu Tianan yang keras kepala pun bergidik mendengarnya. Melihat senyum Li Jin, ia merasakan nyeri yang menusuk di dadanya, dan hawa dingin menjalar di punggungnya. Akhirnya, tersipu, ia menggertakkan gigi dan menundukkan kepala. Jangan, aku menyerah. Aku menyerah, belum cukup. Sementara itu, di alam surgawi tersembunyi di barat, jauh di pegunungan, di antara makam-makam kekaisaran, dilintasi jurang-jurang mengerikan yang tak terhitung jumlahnya, Ouyang King yang berdebu muncul dari pegunungan, wajahnya tercengang. Saat ini, ia kehilangan kesombongan leluhurnya. Matanya dipenuhi kecurigaan, dan ia tampak agak sedih dan kehilangan kendali. Dalam pandangannya, seorang pria botak berjubah mendekat, matanya putih dan mati. Ia tampak seperti orang yang lewat, namun saat ini, ia menatap mata Ouyang King erat-erat, membuatnya terengah-engah dan ketakutan. Ia bernapas dengan berat, tekanan mengerikan menjalar ke seluruh tubuhnya. Terlalu kuat. Pria botak ini luar biasa kuatnya. 3 pukulan yang tampaknya acak telah membuatnya tak berdaya, membuatnya terluka parah dalam sekejap mata. Bahkan dengan kekuatan magis bawaannya, ia bukanlah tandingannya.
Jaraknya selebar langit dan bumi, dan bahkan Ouyang King pun merasa putus asa. Melihat pria itu berhenti lagi, kini 100 kaki jauhnya. Napasnya tercekat, dan kepanikan bawah sadar mencengkeramnya. Di kejauhan, pria botak itu berhenti, tangan terkatup rapat di mulutnya, berteriak dengan nada yang tak berbahaya. Hei, Pak Tua, lebih baik kau mengaku kalah, atau aku akan benar-benar mengerahkan seluruh kekuatanku. Mendengar ini, wajah Ouyang King memerah karena marah. Ia belum pernah melihat pukulan mengerikan seperti itu sebelumnya, bahkan jari Jiang Lao yang menembus jalan iblis saat itu mungkin tak sebanding. Ia bahkan mengaku tidak mengerahkan seluruh kekuatannya. Mustahil, sialan, pria botak kecil itu benar-benar pandai berpura-pura. Ouyang King langsung meledak marah, menggertakkan gigi dan meraung dengan suara berat. Brengsek, dasar iblis jahat, beraninya kau mengucapkan kata-kata menghina seperti itu. Aku tak akan menelan penghinaan ini, bahkan jika itu berarti kematian. Bai Qiu menggaruk bagian belakang kepalanya tanpa daya saat rambut lelaki tua itu berdiri tegak. Kenapa lelaki tua ini begitu keras kepala? Sepertinya dia punya sesuatu. Gumamnya, kilatan tajam di matanya. Aku tidak bisa menahannya, aku akan serius saja. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Bai Qiu mengepalkan tangan kanannya, mengangkatnya beberapa inci untuk mengumpulkan kekuatan, lalu melancarkan pukulan yang kuat. Pukulan yang serius. Gerakannya tampak biasa saja, dan namanya sendiri agak mengecewakan. Namun, Ouyang King tidak berani gegabah. Dia menyalurkan seluruh kultivasinya, bahkan membakar jiwanya, siap menghadapi jurus pamungkas lawan. Namun, tepat saat pukulan itu hendak dilancarkan, Ouyang King tiba-tiba panik. Matanya melebar, mulutnya menganga. Terlihat jelas, bayangan tinju itu tiba-tiba membesar, menjulang tinggi ke awan dalam sekejap mata, cukup tinggi untuk memenuhi jurang di hadapan mereka, seolah menembus langit dan bumi dengan mudah. Bahkan Dewa Iblis pun tak mungkin lebih rentan dari ini. Mati. Sebuah firasat mengerikan memenuhi hati Ouyang King, dan keringat dingin mengucur deras di tenggorokannya. Seketika, darah mengalir dari wajahnya, dan pikirannya kosong. Tak hanya rasa malu dan marah yang ia rasakan sirna, keberanian untuk melawan pun lenyap. Melihat kematian mendekat, ia hanya bisa berteriak tanpa sadar sekuat tenaga. Aku menyerah. Sebuah raungan yang mengguncang bumi. Bayangan tinju Dewa Iblis itu tiba-tiba berhenti. Meski begitu, kekuatan tinjunya melepaskan badai yang tak terbatas, menerbangkan abu dan batu, menutupi dunia. Boom! Angin bertiup kencang melewati telinganya, mengiris pipinya. Ouyang King tampak tak menyadari rasa sakit itu, membiarkan keringat dingin menetes di pelipisnya, hanya tenggorokannya yang bergerak tak terkendali. Gurgel, di belakangnya, hembusan angin yang tak berujung menyapu pegunungan, mengubahnya menjadi gurun seluas ribuan mil dalam sekejap. Aura mengerikan serupa menyebar di Yunxing, mengejutkan banyak raksasa tersembunyi hingga gemetar, mencengkeram peti mati mereka. Bahkan orang bijak kuno Jiang Yuan, yang terbangun dari tidurnya, muncul. Ia berdiri diam di permukaan laut untuk waktu yang lama, jari-jarinya bergerak tanpa henti. Ketika ia berhenti, tatapannya dipenuhi rasa heran dan kebingungan. Aura Feng Jiuxiao telah sepenuhnya hilang, Lei Qianjue berada jauh di lautan berbintang, dan kedua rekan Taois itu juga lemah. Apa yang mungkin terjadi hingga membawa mereka ke kondisi ini? Siapa yang bertanggung jawab atas kemunculan aura mengerikan seperti itu secara bersamaan, yang tersebar miliaran mil? Bagaimana mungkin makhluk seperti itu ada di Yunxing hari ini? Setelah melawan para junior yang tersesat ini, bagaimana mungkin kejadian aneh ini terus terjadi? Mungkinkah? Dalam kebingungannya, tatapan Jiang Yuan tiba-tiba membeku. Di belakangnya, riak-riak kehampaan perlahan muncul, dan sesosok lesu melangkah keluar dengan mantap, auranya begitu dalam dan tak terduga sehingga bahkan ia tak bisa membedakan sifat aslinya. Orang itu berbicara dengan lembut, dan gelombang di sekitarnya pun mereda. Senior, kuharap kau tahu situasi terkini dan tidak kembali untuk mengganggu situasi Yunxing. Mendengar ini, raut wajah Jiang Yuan menjadi serius. Dalam benaknya, berbagai penglihatan aneh terus berkelebat, seolah-olah saling terhubung, yang membuat matanya tiba-tiba tenggelam. Detik berikutnya, orang bijak kuno ini perlahan menoleh, dengan kilatan dingin di matanya. Junior itu, ternyata ada kaki tangan. Sepertinya kaulah dalang sesungguhnya yang mengendalikan segalanya. Jika tebakanku benar, berbagai perubahan yang terjadi di Yunxing barusan, dan nasib serta bencana tak terduga dari rekan-rekan Tao, semuanya ada hubungannya denganmu. Pao Zhu, lebih dari 50 gelembung meletus di mulutnya, sialan. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.